Hai adik-adik, selamat datang di media pembelajaran interaktif. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca tabel dari kompetensi inti, dasar, dan tujuan pembelajaran dari materi perpindahan kalor. Baik, halo adik-adik, perkenalkan, saya Mei Wahyu Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Namun, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian kalor. Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada perpindahan kalor terbagi menjadi 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat adik-adik menuangkan air panas ke dalam cangkir yang ada sendoknya, beberapa detik sendok pada cangkir ikut panas saat dipegang. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, sendok panas karena suhu tinggi pada air merambat ke sendok yang bersuhu rendah. Proses terjadinya secara ilmiah, benda yang dipanaskan, partikel penyusunnya akan ikut bergetar. Jika seluruh partikelnya bergerak, mereka akan saling bertumbukan dan saling terus memantul. Pemantulan inilah yang membuat partikel semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Karena itulah konduksi disebut perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya. Nah, tidak semua benda menerima kalor dengan waktu yang sama. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Tergantung dari jenis bahan-bahan penghantar panas. Bahan-bahan penghantar panas dibedakan menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor merupakan bahan penghantar panas yang baik, sedangkan isolator bahan penghantar panas yang buruk. Berikut gambar benda konduktor dan isolator. Kalian bisa lihat sendiri ya. Yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Peristiwa konveksi ini sering adik-adik temui di kegiatan sehari-hari. Bahkan adik-adik sering melakukan kegiatan yang menerapkan perpindahan konveksi seperti memanaskan air untuk mandi atau untuk menyeduh susu panas. Proses terjadinya perpindahan kalor secara konveksi. Kita harus tahu dulu apa itu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel bendanya. Nah, prosesnya ketika kita memanaskan air, bagian bawah panci akan lebih dulu panas, lalu partikel airnya memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, lalu bertukar dengan partikel air dingin di atasnya, sehingga perpindahan partikel air tersebut membentuk arus konveksi. Alhasil, air yang semula dingin menjadi panas dan siap digunakan untuk menyeduh minuman. Setelah mendengarkan dan melihat penjelasan tadi, adik-adik bisa mencari lebih banyak lagi peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perpindahan kalor yang terakhir yaitu radiasi. Apa sih radiasi itu? Apakah kalian pernah mendengarnya? Iya, betul. Radiasi sama dengan pancaran atau perpindahan kalor tanpa medium atau zat perantara sama sekali. Seperti apa sih radiasi itu? Nah, ketika adik-adik merasa panas saat berjalan di bawah terik sinar matahari, itu merupakan contoh dari radiasi yang dapat adik-adik rasakan. Ada beberapa keadaan dalam perpindahan panas secara radiasi. Yang pertama, mengapa di saat siang hari kita kepanasan ketika menggunakan kaos berwarna hitam dan merasa biasa saja saat menggunakan kaos berwarna putih? Kenapa ya itu bisa terjadi? Karena warna gelap cenderung lebih besar menyerap panas dari lingkungan, sedangkan warna putih lebih besar meradiasikan panas ke lingkungan. Seperti saat adik-adik menjemur baju warna hitam, maka baju warna hitam tersebut akan lebih cepat kering dibanding baju yang berwarna putih. Yang kedua, keadaan suhu pada radiasi. Nah, pada saat kita menyalakan api unggun, kita bisa merasakan panas.
padahal kita tidak menyentuh api itu. Kenapa ya? Karena api mempunyai suhu yang sangat panas dibandingkan dengan lingkungannya. Maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Sehingga kita dapat merasakan kepanasan walau kita dari jarak yang jauh. Ingat ya adik-adik, bahwa kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sebaliknya, semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungannya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Yang terakhir, keadaan luas permukaan pada radiasi. Keadaan yang dimaksud yaitu makin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Nah, itu dia adik-adik penjelasan tentang perpindahan kalor dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik ya. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa lagi. Tunggu dulu. Supaya kalian bisa lebih memahami, coba kalian kerjakan soal pada link tersebut ya adik-adik. Terima kasih.